Oke. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Selalu bersukacita. Yes, yes, yes. Oke. Hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Rizal. Siapa lagi? Tidak. Nah, sebelum kita mau masuk ke materinya, kita apa dulu? Pimpin doa. Pimpin doa, menyanyi dulu satu lagu. Setelah itu pimpin doa kedua kelas. Silakan. Lagunya Profil Pelajar Pancasila. Silakan. Hei. Dulu teman. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita menyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Nah, hari ini kita belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila. Kita mau lanjut materi yang sudah pernah kita pelajari tentang Pancasila, tapi dia yang sifatnya lebih umum, yaitu apa? Kira-kira ada yang bisa tebak? Pancasila. Satu. Nah, ini. NKRI. Apa kepanjangannya NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laki-lakinya apa itu NKRI? Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia di dalamnya termuat ada Pancasila, ada Sumpah Pemuda, ada undang-undang, ada apa lagi? Ada proklamasi, apa lagi kira-kira? Nah, dia mencakup seluruh yang di dalamnya itu termasuk tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu minta dulu kita nyanyikan satu lagu, Satu Nusa. Tahu? Tahu. Tahu berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, ayo silakan duduk. Tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik mampu memahami makna NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ibu punya gambar ini. Nah, ini dulu. Gambar yang akan kita mau pelajari. Gambar apa ini tulisan? NKRI. NKRI. Di sebelahnya ada bendera. Benderanya kita warna merah putih. Nah, sikapnya kita sebagai anak sekolah, setiap hari Senin kita melaksanakan Upacara. Nah, apa ini? Upacara. Upacara bendera. Siapa yang pernah bertugas jadi petugas upacara? Roni, Christine, Alves,
bendera. Nah, itu merupakan salah satu sikapnya kita untuk menghormati apa? Menghormati pahlawan yang sudah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya kita. Kalau kita misalnya waktu zaman penjajahan, kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, banyak, oleh Spanyol, kita dijajah, mereka mau berebut kekayaannya kita. Apa itu? Rempah-rempah, wilayahnya kita mereka mau rebut, mereka mau ambil alih. Tapi Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berkumpul, membentuk suatu forum, berdiskusi bagaimana caranya supaya wilayah kita tidak diambil alih. Mereka berjuang mati-matian, tidak tidur, masih mempertahankan NKRI. Jadi kita sebagai penduduk Indonesia harus bisa ikut menjaga ini, karena ada tugas bagi kelompok. Pembagian kelompoknya Ibu atur berdasarkan berhitung. Kita akan terbentuk 3 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, mulai dari Yager. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Mana yang 1? Mana yang 1? Angkat tangan. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3 di sebelah sini. Ayo. Cepat. Ayo. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang bagaimana NKRI terbentuk. Diperhatikan baik-baik videonya, disimak baik-baik. Oke? Oke. Sejarah singkat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah sehingga terancam kalah dari sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dari Jepang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1945 di hadapan sidang parlemen Jepang. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, dibentuklah Dokuretsu Junbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wijayadiningrat. BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut beberapa tokoh menyumbang pandangannya mengenai perancangan dasar negara Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mr. Sutomo dan Soekarno. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945 panitia merancang Undang-Undang Dasar menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun hasil kerja panitia yang kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945 adalah pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Kakak Turun. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 7
27 Agustus 1945, Jenderal terpilih menyetujui pembentukan Dokter Sujumbi atau PPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang selama 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi, menetapkan Komite Nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 kementerian negara. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke, videonya sudah selesai. Dari pengamatannya kamu, apa ya kira-kira yang kamu bisa ambil dari video yang baru kita nonton tadi? Dia menceritakan tentang apa? Ya, tentang NKRI, bagaimana terbentuknya NKRI dengan dilakukan beberapa kali sidang. Yang pertama sidang apa tadi? Sidang BPU PKI di tanggal 1 Maret 1945. Setelah itu dibubarkan, dibuat lagi sidang yang kedua, namanya sidang PPKI. Dalam video dibilang ada pengeboman, dibom, bom Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang dibom? Jepang. Dibom supaya menghancurkan sekutu-sekutu yang ada di negara tersebut. Sudah terbentuk kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing. Ada pekerjaannya yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, masing-masing ketua kelompoknya berperan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dibuka dulu yang ada di plastik, keluarkan. Dibuka masing-masing, semua siswa saling membantu kerjasama. Buka yang di dalam plastik tadi. Keluarkan kertas kecil-kecil. Nah, sudah dibuka semua? Nah, Mana lagi? ya sebentar. Oke. Tugasnya, pekerjaannya kalian, Ibu sudah buat 2 bentuk tabel, 2 bentuk kotak tabel. Nah, isinya sikap yang mencerminkan NKRI. Berarti dia sikap yang baik. Terus ada yang tidak mencerminkan, berarti sikap yang tidak baik, yang buruk. Nah, Ibu sudah buat potongan kertas yang kecil untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Dibantu temannya, yang satu mencari, membaca, yang satu dilek. Boleh? Oke. Silakan.
tidak jiwa. Kenapa? Si itu pakai bengkel. Ibu di sini sudah saran. Coba pelan-pelan balik ya. Oke. Nah, sudah selesai tugas kelompoknya. Kelompok 1. Oke. Sekarang Ibu minta setiap kelompok maju ke depan menunjukkan hasil kerjasamanya kepada teman-teman yang lain. Persilakan kelompok 2 yang pertama. Ayo, maju. Ya, kelompok 3. Nah, dibacakan dilihatkan kepada teman-temannya siapa yang dibalik. Jadi kau baca sini. Yoni yang bertugas membaca. Sikap yang mencerminkan baca. Yang pertama. Yang pertama bersikap adil. Yang kedua bergotong royong. Oke. Terus saling membantu dan menghargai perbedaan. Oke, lanjut. Rajin belajar, ya. Mematuhi peraturan dan melaksanakan yang terakhir. Melestarikan budaya bangsa yang di sebelahnya yang tidak mencerminkan NKRI. Sikap yang tidak mencerminkan NKRI. Menjaga peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, terus Membuat keributan kekacauan. ya lagi. Bersikap curang. Ya. Merusak lingkungan sekitar. Saling mengejek firman sesama. 3. Egois tanpa memikir orang lain. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Berikan tepuk tangan tuh. Kelompok 2. Nah, maju. Kelompok 2. Ayo dong, Dede. Sikap yang mencerminkan NKRI. Rajin belajar. Melestarikan budaya bangsa. Rajin dan menghargai gotong royong. Bersikap adil. Iya. Sikap yang tidak mencerminkan membuat kekacauan dan kekacauan.
berikutnya sampai selesai. Begitu. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Nah. Solving. Nah, untuk norma di sini dia ada 4, terbagi 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini berarti yang mencakup tentang kegiatan beribadah. Nah, norma yang kedua ada norma kesopanan. Jangan dicoba nih. Norma kesopanan berarti dia yang meliputi sikap kita yang menghormati yang lebih tua atau menghormati sesama. Yang ketiga ada norma hukum. Nah, norma hukum berarti yang sudah ditetapkan pemerintah tidak boleh kita ingkari atau tidak boleh kita langgar. Yang terakhir ada norma kesusilaan. Nah, berarti kita bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan dia dari suku mana, agamanya apa. Lupa Bu, balik lagi. Kegiatan 2 lagi Bu. Tarik dia itu Ibu. Yang pertama membersihkan ruang kelas. Yang mana bagian ini? Tarik garis. Ya. Ibu. Yang jatuh dijelasin. Ya, dibaca kalimatnya. Gambar yang sesuai yang mana? Yang pertama membersihkan ruang kelas. Yang mana di sini? Ya, tarik garis titiknya sampai ke situ. Coba duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Duduknya mejanya dikasih rapi. Nah, sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Kalau begitu kumpul satu-satu, ayo. Mana LKPD? Nah, oke. Mana lagi? Semua. Oke, semua. Ayo. Nah, oke. Sudah selesai. Nah, halo. Perhatian. Kita sudah selesai belajar tentang NKRI. Sudah selesai mengerjakan tugas kelompok. Sudah selesai juga mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan membuat kesimpulan yang sudah kita pelajari bahwa NKRI itu dia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikapnya kita sebagai warga Indonesia menjaga, melestarikan apa yang sudah kita miliki agar tidak direbut